Kenapa dikasih nama batik Tinularse? Kita sampaikan dengan cara tular menular dengan kasih sayang itu. Dari pertama kali setelah kain itu dipotong, ada bagian sendiri yang memotong kain, nanti terus kita langsung proses, bisa kita desain. Setelah didesain baru kita canting. Setelah dicanting nanti ada proses pewarnaan. Nah, di sini ada 2 proses pewarnaan. Jadi yang pertama kita pakai pewarna alami seperti yang pernah diajarkan dulu di Mbayat, tapi kemudian karena di sini proses pewarnaan alami itu kan mahal tergolongnya, jadi kita untuk mencapai pangsa pasar yang menengah ke bawah kita pakai proses yang pewarna sintetis. Jadi kita belajar juga proses pewarnaan sintetis. Nah, dari pewarnaan sintetis itu nanti kita bisa mencapai yang harga miring dengan dicap. Nah, cap itu nanti sudah cap warna sintetis, nah jadi nanti pasar menengah ke bawah bisa menjangkaunya. Nah, setelah diwarnai nanti ada penguncian dengan pewarnaan alam, ada gamping, ada tunjung, ada tawas. Dengan pewarnaan sintetis kita pakai pewarna rimasol, jadi kita menguncinya pakai water glass. Itu setelah dikunci, setelah itu kita cuci. Setelah dicuci baru kita lorot. Di lorot itu yaitu direbus dengan air yang banyak dan suhunya sangat tinggi. Nah, gitu nanti bisa malamnya larut. Nah, itu sudah proses terakhir. Setelah itu baru kita bisa menjual. Yang pertama, kita keunggulannya bisa custom. Karena kita handmade, jadi konsumen itu bisa memilih sendiri motif dari rumah. Misalnya kirim foto dari sana, atau kalau misalnya nggak punya fotonya, Mbak tolong minta digambarkan yang ini, nanti kita bisa minta tolong sama mas-mas yang di sini juga, ada De Avan, ada Mas Supri juga yang bisa gambar, nanti kita digambarkan dulu, desain dari sini gratis juga, jadi konsumen bisa memakai batik sesuai dengan yang diinginkan. Itu pertama. Terus yang kedua, kita memang fokusnya kecuali warna alam juga warna gradasi, bisa meningkatkan penjualan juga, Mbak. Kalau yang batik biasa mungkin tulis biasa itu mungkin bisa 200, kalau yang sederhana-sederhana itu kalau digradasi nanti bisa tambah nilainya. Kalau dulu pas awal sekali kita bikinnya yang Sumbing Sindoro, karena kalau mau motif kopi di Banaran sudah dipatenkan, mau motif tembakau di Kudus itu juga motifnya banyak tembakau juga. Jadi kalau Sumbing Sindoro kan nggak ada yang punya kecuali kita. Nah, kita dulu awalnya Sumbing Sindoro itu, terus makin kesini kita beralihnya ke potensi yang ada di Sumbing Sindoro itu kita perluas semua. Nanti kita dari budayanya kita juga bikin, ada pentul, ada jaran kepang kita juga bikin. Terus potensi alamnya vanili, cengkeh, kopi, bako, uceng kita juga tuangkan di batik itu sendiri. Kita sama teman-teman pariwisata, pelaku wisata itu kita memang harus bekerja sama, karena kita juga harus berpikir jauh. Oh iya, kalau saya batik tok di rumah terus, siapa sih yang mau datang? Tapi kalau kita bersinergi dengan teman-teman HPI kan, oh ada wisata ke sana, mampirnya ke sana. Nah, nanti itu bisa sinergi. Oh iya, duta wisata. Duta wisata itu juga pernah membawa batik kita ke luar kota, ke luar negeri bahkan pernah. Nah, gitu kita bisa bekerja sama dengan duta wisata untuk mengenalkan batik Temanggung. Ya, kemarin itu kita sempat juga bersinergi dengan teman-teman HPI dan juga PHRI juga. Kita sebentar lagi mungkin akan membuat semacam MOU gitu ya. Jadi kita bisa menitipkan di hotel-hotel, di rumah makan,
dan di tempat-tempat pariwisata. Juga teman-teman pariwisata juga bisa mengirim wisatawan itu ke tempat produksi batik-batik di setiap titik kecamatan. Misalnya di Keditang ada, di Tembara juga sudah ada batik, di Keranggan sudah ada batik, semua titik kecamatan kan ada batik. Nah, nanti kita bisa bekerja sama, bisa teman-teman bisa mengedukasi wisatawan-wisatawan itu dan membawa pulang hasil dari yang dibatik itu sendiri. Jadi kalau bisa itu nanti wisatawan berkunjung ke Temanggung itu sudah bisa membawa oleh-oleh batik yang memakai pewarna asli ditanam di Temanggung.